Al-babul awwalu fi bayanil iman billahi ta'ala wa bayani i'tiqadi ahli sunnah bin nusus syariah waridah fi sifati subhanahu wa fihi sitatu fusulin. Itu bab pertama dalam menjelaskan iman kepada Allah dan menjelaskan i'tiqadnya ahli sunnah dengan nas-nas syar'i yang datang di dalam urusan mensifatkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan di dalamnya ada 6 pasal. Pasal pertama apa? Fi ta'rifil iman billah. Definisi iman apa? I'lam anna ma'nal iman billahi ta'ala huwa an ya'lamal abdu wa ya'taqida i'tiqadan jaziman ma yajibu lillahi ta'ala min sifati wa mastahilu alih min adadihi wa ma yajuzu fi haqqihi subhanahu. Bahwa yakinnya si hamba dengan keyakinan yang putus apa yang wajib bagi Allah dari sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dari lawanannya, dan yang jaiz pada haknya. Ayat takidu ijmalan i'tiqadan jaziman annahu yajibu ta'ala kullu sifatin kamalin taliku bisa'nil uluhiyah. Kalau secara akidah ijmaliyah, ya, secara mujmal, secara global, yakin total bahwa wajib bagi Allah semua sifat-sifat sempurna yang layak dengan keadaan ketuhanan Allah, gitu. Itu ijmaliyah tuh. Kalau tafsiliyah kan sifat 20. Kalau ijmaliyah mutasifun bikulli kamal munazzah an kulin naqais wa ma khatara bil bal. Ingetin tuh. Wa yastahilu alaihi, mustahil bagi Allah kullu naqsin, tiap kekurangan. Wa yajuz fi haqqihi fi'lu kulli mungkin wa tarku. Nah, jaiz bagi Allah mengerjakan setiap yang mungkin atau meninggalkan. Walakin yajibu 'alal abdi an ya'taqida tafsilan. Tapi secara tafsil wajib juga kita yakin. Yakin apa? Biwujubi salah satu asarata sifatan. Wajib Allah punya 13 sifat kamaliyah lillahi ta'ala yang sempurna, alaiha madarul uluhiyah. Di atas 13 itu ada sumber sifat ketuhanan, wa azmar sa'ni rububiyah, keagungan keadaan ketuhanan, ubistihalati addadih, dan mustahil lawanannya. Watil kasifatu salah satu asarah, 13 sifat itu hiya al-wujud. Yang pertama wujud diduhu adam, kidam diduhu hudus, baga diduhul fana, mukhalafah lil hawadis diduhul mumasalah lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi diduh qiyamu ta'ala bi ghairih, wahdaniyah diduh an la yakuna wahidan, iradah diduh karahiyah, qudrah diduh ajas, ilim diduh jahal, sama diduh somam, basal diduh ama, kalam diduh bakam, hayat diduh maut, gitu ya. Udah paham itu ya? Wa kamalu hadal i'tiqadi an yakuna bil barahinil mufidati lil yakin. Kesempurnaan akidah ini wajib kita sertakan dengan bukti yang memberikan faedah keyakinan. Linasroha fil fasil ati, ya, agar ya kita akan terangkan dalam ya pasal berikut bayana wujubi kulli sifat min sifati salasatal asrah. Keterangan tentang wajibnya sifat dari sifat yang 13. Wastihalati ad-dadiha ma'ad-dalil mufid lil yakin fi dzalika bi aunillahi ta'ala. Dan apa aja yang merupakan sifat yang mustahil dari lawanan sifat wajib disertai dengan dalil yang berfaedah bagi keyakinan. Nah, pasal yang kedua, bi bayani sifati salah satu asral aji liman tafsilan bi wujubi hayy ta'ala wa bi istihalati ad-dadiha ma'ad-dalil mufid lil yakin fi dzalika. Ya, menerangkan sifat-sifat yang 13 yang wajib iman secara terperinci, wajib bagi Allah dan mustahil lawanannya, disertai dengan dalil-dalil yang memberikan satu pengertian keyakinan pada hal yang itu. Sifat yang pertama al-wujudu, sifat wujud. Yajibu lillahi ta'ala al-wujudu, wajib bagi Allah bersifat. Nah, ini lebih dalam lagi nih, wujud dibahas dalam gitu. Makanya kalian yang jadi guru-guru ya sudah ngelewatin semua pelajaran dari tauhid. Nah, ini pelajaran yang lebih mendalam, makanya kasih catatan penting, bikin ringkasan. Ya, sayang nih ilmu, nggak banyak anak-anak yang sepantaran kalian baca nih kitab. Ya, makanya
pelajaran ini kasih catatan, jangan cuma hanya dicatat begitu, bikin ringkasan. Apa itu wujud? Yastahil alaididuhu wahwal adam, mustahil lawanannya tiada. Dalilnya apa? Dalilu ala dalika, dalilnya anna hadal alama al musahadalana bi jami'i ma yahwihi hadisun. Alam yang disaksikan buat kami dan semua yang meliputinya semuanya baru, ada awalnya. Semua alam yang kami saksikan adalah baru. Dalilnya begitu tuh, awal. Secara mantik nih, ilmu akal. Wa kullu hadisin labudda min muhdisin. Setiap yang baru mesti ada yang bikin. Berarti kesimpulannya al-alam labudda lahu min muhdisin. Alam berarti mesti ada yang menciptakan. Karena alam baru, yang baru pasti ada yang ciptain. Berarti alam adalah yang mesti, yang wajib ada yang menciptakan. Gitu. Dalilnya lagi, amma dalil ala anna hadal alam hadis. Dalilnya apa? Kalau emang alam baru, emang alam ada yang ada apa? Ada awalnya. Oh, dalilnya begini nih. Bahwa kaunuhu mulaziman lil a'radil hadisah. Alam itu berlazim-laziman dengan sifat-sifat baru. Alam tuh punya sifat apa? Harokah, sukun, ada gerak, ada diam, waswarul hayawaniyah, ada bentuk-bentuk kehewanan, awin nabatiyah atau bentuknya tumbuhan, au ma'daniyah atau bentuknya sesuatu yang diambil dari tanah, ya, galian kayak emas, perak, au ghairiha atau selainnya minaswar allati la takhlu apa tuh? Ini nggak jelas. Allati la takhlu madat madatul alami wa jauharuhu an wahidatin minha, gitu ya. Ya, bentuk-bentuk yang tidak sunyi, tidak kosong, materi alam dan jauhar itu adalah sesuatu yang bisa dibagi-bagi. Bentuk partikel dari alam itu tidak kosong dari salah satunya. Misalnya gini, ada nggak orang yang nggak bisa diem? Nggak bisa. Kalau nggak diem bergerak, kalau nggak bergerak diem. Atau dia punya bentuk, ada bentuk hewan atau bentuk tumbuhan gitu. Wa kullu mulazimin lil hadis yakunu hadisan. Yang berlazim-laziman dengan sesuatu yang baru, maka dia menjadi baru. Diterangin lagi, dikasih penjelasan. Anna hadhil a'radu hadisatun. Ini sifat-sifat bergerak, diam, bentuk-bentuk manusia, hewan, tumbuhan, itu katanya baru. Bidalili, dalilnya apa? Anna kulla wahidin min hayazulu wa yakhlifuhu ghairuhu. Bahwa salah satu darinya itu bisa hilang dan diganti sama selainnya. Begitu gak? Nih, misalnya bergerak. Kalau habis bergerak apa? Diem. Oh, berarti kan setelah adanya bergerak, hilang, diganti dengan diem. Setelah adanya anak kecil, ini kecil nih, hilang, jadi dewasa, hilang, jadi tua, hilang, jadi mati. Ada, nggak ada, terus nggak ada lagi, paham nggak? Itu hilang lalu berganti. Wal qadimu, sementara zat Allah, ya, yang tidak ada awalnya, itu la yazul, nggak hilang-hilang. Li'annahu imma qadimun li zatihi wa imma qadimun li ghairihi.
Dan bahwasanya ada kalanya itu memang tidak ada awal ya qadim bagi zatnya, atau dia qadim li ghairihi, dia qadim karena selainnya. Bimana anna syai'an akhara qadiman isal jama wujuduhu. Ya. Dan bahwasanya sesuatu yang lain itu qadim yang melazimkan adanya. Wa madamat zatul qadimi qaimatan, apa itu? Awil ladzi istaljamahu qaiman fala yajuzu mulaziman lahu. Gitu ya? Fala yajuzu jawaluhu, gitu ya? Ada aklan di sini. Coba gimana? Fala yajuzu aklan jawaluhu. Apa yang dawam zat qadimnya, kalau zat qadimnya dawam sama dia, atau yang melazimkan dia memang berdiri pada sifat qadim, maka tidak boleh secara akal tidak adanya, gitu. Fa idza sabata kaunu hadhil agradi sahadisatan, kalau sudah tetap nih bahwa keadaan sifat-sifat itu adalah bahru, nakul, maka kita bilang aslu madatil alam wa jauharuhu, asal materi alam dan partikel-partikel alam, imma annahu kana maujudan qadiman wa khalian min a'radin wa hada batilun. Kalau itu materi, kalau misalnya dia ada dan tidak ada awal, dan dia kosong dari sifat-sifat ini batil. Di annal a'rad mulazimun lahu la yakhlu anha jami'uha. Ya, karena sifat itu melazimkan baginya dan enggak mungkin kosong dari semuanya. La yatasawwaru khaluhu anil harakati wasukuni wa jami'i suwari. Karena tidak tergambar kosongnya dari gerak, medium dan semua gambar. Gitu. Kalau misalnya dia dibilang qadim nih, ya. Kalau satu benda dibilang apa ya? Qadim, nih alam semesta nih katanya misalnya qadim. Kalau alam semesta qadim, misalnya, berarti dia mesti harus ada, dan dia tidak punya sifat yang baru, begitu gak? Dia harus kosong dari sifat baru kalau dia memang qadim. Sementara gini, lihat matahari, ada gak? Ada, hilang, hilang. Lihat bulan, hilang. Lihat semua planet, bergerak gak? Bergerak. Diam gak? Diam. Ada gak yang punya sifat yang kosong dari sifat itu? Nggak ada. Paham gak? Tidak ada yang kosong dari sifat itu. Dia punya sifat bentuk. Mau kata planet kayak gede kayak apa? Ada berbentuk gak? Ya tasawwar, lahu suwar. Bisa gak kosong dari bentuk? Nggak bisa. Bisa gak kosong dari bergerak? Atau enggak, ya dia enggak bergerak dan enggak diem, enggak bisa. Paham? Nah, kalau demikian ya, wa imma an yuqal hadasa wa hadasat tilkal a'radu ma'aha. Ya, dia bahru dan sifat-sifatnya baru. Pasabata hina izin annahu hadisun wal a'rad annaha aidon hadisah. Pasabata anna adal alam bijami ma yahwihi hadisun wa huwal matlub. Maka kesimpulannya bahwa kita baru nih, bentuk kita manusia ada, hewan ada, tumbuhan ada, alam semesta ada. Baru bukan? Baru. Kenapa baru? Karena bersifat dengan sifat baru. Nah, bendanya baru, sifatnya baru. Paham nggak? Bendanya, zatnya baru. Kenapa baru? Karena sifatnya juga baru. Kotak-kotakan deh, ya. Nah, ini yang dituntut. Maka tetaplah bahwa alam semesta dan semua yang meliputinya adalah sesuatu yang baru. Nah, kalau dalilnya gini, itu kan dalil al-alam
hadis. Sekarang dalil gini. Al-alam la budda min muhdis. Apa dalilnya? Yang pertama kan al-alam hadis. Coba ulang. Semua nih. Alam bahru, kenapa? Sifat yang baru. Karena alam materinya terdiri dari sifat-sifat apa itu sifat bahru? Sifat bahru apa ya? Kalau kita zatnya, sifat bahru apa ya? Kecil, besar, tua, terus bergerak, diam, terus bentuk. Ada bentuk ya? Ada bentuk. Nah, sesuatu yang bersifat dengan sifat baru berarti ada lalu tiada. Kalau dia tiada, maka digantikan dengan keadaan lain. Ya, misalnya gini, kecil. Ini. Pernah kecil gak? Mana? Oh, udah hilang. Sudah digantikan dengan keadaan yang lain. Berarti ente, ya, berganti-ganti bentuk nih, Wildan. Ya, berganti-ganti kita berganti-ganti nih keadaan kita. Ya. Jadi bulan tuh dari sabit, dari nggak ada, terus ke sabit, ya, ke tengah, terus ke purnama, terus kecil lagi. Itu kayak manusia. Ya tagayyar. Terus sekarang itu dalil tentang al-alam hadis. Yang kedua, kullu hadis lahu muhdis. Gitu kan? Dalilnya apa? Kullu hadis lahu muhdis. La budda lahu min muhdis. Dalilnya apa? Li'annahu, karena gini nih logikanya. Lau wujidal hadis biduni muhdis yalzamu tarjih bila murajjih. Kalau alam ada tanpa ada yang bikin, berarti melazimkan sesuatu yang dikuatkan tanpa ada yang menguatkan. Dikuatkan tanpa ada yang diberatkan, tanpa ada yang nih timbangan, tahu-tahu berat sendiri, dan nggak ada yang ngeberat-beratin, nggak mungkin. Kalau nggak ada yang bikin berat lalu dia berat sendiri, ya dulu kayak Saifuddin Amsil sering cerita begitu. Lo kalau namu depan ya di orang nih, dikasih pisang goreng di piring, ya kata Ustaz Saifuddin, ini pisang goreng, ini kata tamunya gini, ya kata tuan rumahnya, Pak, kebetulan Bapak datang ke rumah saya. Kenapa emang? Ini pisang goreng ajaib. Ajaibnya, dia lompat Pak dari pohonnya. Ini pisang lompat dari pohonnya. Terus dia taruh dirinya di penggorengan. Terus dia lompat lagi ke piring. Terus ini saya kasih Bapak nih. Saya nggak masak, saya nggak bikin. Ini pisang goreng menciptakan dirinya sendiri. Dah, kata saya Saifuddin, udah kabur aja, jangan duduk di situ. Ya, tuan rumahnya gila. Ya. Dulu katanya Imam Abu Hanifah tuh sempat ketemu sama orang-orang apa namanya? Iya, ateis. Namanya apa? Apa namanya? Kelompok apa namanya? Ya. Jadi
ane hidup ditendang ame rahim, ane mati ditelan bumi, gitu ya. Oh, dahriyah. Ya, jadi kelompok yang disebut dengan dahriyah. Wama yuhlikuna ila dahar katanya. Yang menghancurkan kami cuman masa. Nah, kelompok-kelompok ateis sama kelompok-kelompok yang animisme, dinamisme tuh mereka cuman, lo kenapa lahir? Gue ditendang sama rahim. Kenapa mati? Ditelan bumi. Habis udah. Nah, dia bilang, ya kita ketemu di sungai. Nah, Imam Abu Hanifah datang duluan. Kata Imam Abu Hanifah, ente telat katanya. Tuh mau debat tuh. Kenapa telat? Karena itu ente lihat getek tuh. Itu getek awalnya nggak ada. Terus pohon bambu membelah dirinya sendiri. Ya. Jadi kan di samping pohon apa ya, di samping sungai banyak pohon bambu tuh. Pohon bambu membelah dirinya sendiri. Terus setelah dia taruh dirinya di air, diikat dirinya sendiri. Terus itu dia jadi tuh getek. Itu getek tadi nggak ada, tapi dia ada tuh dibikin dirinya sendiri. Kata dahriyah nih yang nggak percaya sama Tuhan, ya, aneh pikir ente orang alim. Mana ada getek bikin diri sendiri gitu. Anda pikir ente orang alim, orang cerdas. Mana ada getek bikin diri sendiri? Abu Hanifah tinggal balikin. Kalau getek aja lo gak percaya bikin diri sendiri, masa iya alam semesta yang begini rapi bisa bikin dirinya sendiri? Nah lo yang bego. Masa aneh yang bodoh. Ya, ente percaya gitu kalau misalnya alam semesta ini bikin diri sendiri. Nah getek aja nih bilang kagak bisa bikin sendiri, ente gak percaya. Masa ada rumah tahu-tahu membentuk dirinya sendiri? Masa ente punya peci itu terjadi langsung dirinya sendiri, jadi peci gitu? Ya kan gak mungkin, mesti ada yang membuat. Wahwa minal mustahilatil badihiyah. Itu kan sesuatu yang mustahil, nggak usah pakai dipikirin, ya gak? Masa adik begitu gitu. Nah, keterangannya gimana? Tahu deho liman qad yakhfa alaihi zalika. Ya, keterangannya gini, yang bagi orang yang ya terkadang tersembunyi, masing bingung nih. Ada penguat tanpa yang nguatin, bingung. Dia tinggi tanpa ada yang angkat, bingung. Gini dah. Al-aqla, akal tuh la yasduq bi anna ihda kafatil mizan mutasawiyatain fil sakli bainama kanat mutazawidatain. Awil yusra masalan ma'ilatan wa balighatan bimailiha ilal ardi bisababin minal asbab ila rojahatil yumna alal yusra wartapatil yusra ila ghayati mayumkinu min tipi ahya wa anna dzalika hasala biduni murajjihin lil kafatil yumna rajihati la bi quwwati hayawanin wala bi musabati hawain wala jismin akhara saqata fiha wala bi syai'in mimma yasluhu li tarjihiha wa man yasduqu bihadza udda minal khumqa. Gitu. Tuh titik tuh segitu. Akal tidak membenarkan bahwa salah satu dari timbangan nih, kan kalau timbangan ada gitu tuh, ada lidah timbangan tuh, ya. Nah, akal tidak menerima bahwa salah satu dari lidah timbangan itu bisa sama di dalam berat. Ya, di antara keduanya, ya, ketika keduanya ditimbang, gitu gak? Kalau misalnya dia bisa sama, berarti kan memang keduanya waktu ditimbang jumlahnya sama. Awil yusra masalan, atau yang sebelah kiri condong dan nyampe kecondongannya ke bumi, bisa babin minal asbab alladzi rujihatil yumna alal yusra. Kenapa kok bisa turun? Karena
dari satu sebab daripada sebab-sebab yang membuat kanan lebih berat dari kiri. Begitu gak? Atau waltafatil yusra ila ghayati ma yumkin irtifaiha. Atau yang kiri bisa lebih tinggi, bisa ya tinggi sampai bentuk yang tidak memungkinkan dari ketinggiannya. Anadalika itu hasola biduni murajjih. Itu ada tanpa ada yang menguatkan bagi timbangan yang sebelah kanan. Labi kuatil hayawan, bukan karena kekuatan hewan, atau karena tempaan dari udara, atau ya badan atau bentuk lainnya yang jatuh ke situ, dan tidak ada sesuatu yang membuat dia berat. Maka yang membenarkan hal ini termasuk orang bodoh. Paham nggak? Ya, ini timbangannya. Timbangan yang kanan berat, yang kiri naik ke atas, naik sampai setinggi-tingginya. Yang kanan karena berat turun ke bawah. Dia bisa naik ke atas atau dia bisa turun ke bawah, itu nggak ada sesuatu yang membuat dia lebih berat, gitu. Kalau ada yang percaya begitu, bodoh nih orang. Ya, paham nggak? Itu secara timbangan, gitu. Masa ada nih bisa lebih berat? Kecuali ada apa? Di situ keterangannya apa? Ada apa? Hah? Tadi yang Buya baca, yang bisa bikin berat apaan? Ya, aduh bocah. Yang bisa bikin berat apa ya? Hei, kuwati hayawan. Yang pertama, mungkin ada kekuatan hewan. Misalnya nih, dia beratnya lebih, misalnya ya, sapi 1 ton, yang di satu nih sapi 200 kilo. Tahu-tahu sapi 1 tonnya turun karena lebih berat. Sapi yang 200 kilo naik karena lebih ringan. Emang kagak ada tahu-tahu tuh bisa lebih berat? Kan ada pasti kekuatan. Ya, beratnya hewan atau musodamatil hawa. Begitu gak? Dia bisa naik nih. Bisa naik, ya diterbangin namanya apa? Namanya angin lah. Gitu. Ada kekuatan angin atau ada bentuk lain yang jatuh. Nih, pahami nih. Ini timbangan nih. Kan begitu tuh. Begitu gak? Tiba-tiba ada yang jatuh di salah satu dari dua ini nih. Jatuh. Ya, dari atas jatuh nih. Plek. Itu otomatis naik aja sendiri. Gitu gak? Mana mungkin dia bisa naik begini, naik turun kalau nggak ada yang ada jismun akhor sakoto. Ada bentuk lain yang jatuh. Yang ketiga ada apa? Hah? Sayun mimma yasluhu litarjihi. Apa kek yang bisa ngeberatin? Paham nggak? Kalau ada yang jatuh atau ada yang ditaro apa kek, ente pikirin aja sendiri deh, gitu. Kalau tiba-tiba dia berat, yang satu ringan tanpa ada yang memberatkan, lalu ente percaya, udah hadar rojul minal humko. Bodoh nih orang. Ya, masa iya pisang goreng bisa bikin diri sendiri? Bodoh nih orang, gitu gak? Nih, sesuatu yang diem tiba-tiba bergerak. Itu kan ada. Iyalah bergerak, ada bensinnya. Coba kalau nggak ada bensinnya, gitu gak? Iyalah bergerak, ada mataharinya. Kan ada yang bisa bergerak dengan cahaya matahari. Iyalah bergerak, ada listriknya.
ya kan? Iya bergerak, ada angin. Nggak mungkin dia bergerak tanpa sesuatu yang menggerakkan. Jadi kalau misalnya kayak begitu aja dipercaya, bergerak tanpa ada yang menggerakkan, gitu ya, berat tanpa ada yang memberatkan, percaya tuh mah orang bego, minal ahmak. Terus wala farqa baina hadzal misali wa baina jami'i ma yatasawwaru minal haqa'iq. Enggak beda dah ya, mau yang tadi dia contohin tuh, di antara contoh ini dan semua yang tergambar dari hakikat, sawa'un kana hisyatan aw aqliyatan, sama saja dia bentuknya bisa diambil dari ya panca indera atau secara akal, fi annatal jiha la murajiha fiha minal mustahil. Kalau ada yang dikuatkan tanpa ada yang menguatkan, itu mustahil dah. Kama huwa zahir, itu mah zahir tuh. Pasabata bihada, berarti ada apa ya? Ketetapan. Baru ditetapkan anna wujudal hadisi bila muhdisin bahwa adanya alam tanpa adanya yang bikin itu Fala budda likulli hadisin min muhdisin yukhrijuhu min zulmatil adam ila nuril. Maka mestilah bagi setiap yang baru wajib memiliki yang menciptakan fungsinya, mengeluarkan dari gelapnya ketiadaan menuju terangnya keadaan. Patammat lana, sempurna deh buat kita satu anggapan bahwa anna hadzal alamal hadisa la budda lahu min muhdisin. Yang ada alam semesta ini mesti ada yang bikin. Summa inna hadzal muhdisa la budda an yakuna maujudan. Gitu gak? Yang bikin mesti sesuatu yang lah. Bagaimana sesuatu yang kagak ada bisa bikin? Paham gak? Sesuatu yang ada mesti sesuatu yang bikin mesti ada dong. Nih, ada angin yang menggerakkan, berarti anginnya ada. Ada batu yang memberatkan, batunya ada. Ada gak? Ada apa lagi? Ada pisang goreng, berarti ada yang ngegoreng. Yang ngegorengnya nggak ada bagaimana? Kan yang membuat itu mesti sesuatu yang bentuknya ada. Ya masa ada diciptain namanya sesuatu yang nggak ada, kan nggak mungkin. Berarti yang menciptakan ada. Di annal ma'dum la yaslu an yakuna mujidan li syai'in, karena sesuatu yang tidak ada tidaklah bisa membuat sesuatu orang kagak ada. Ya, bisa. Misalnya gini nih. Bayi belum lahir, belum ada di janin tapi bisa nangis. Iya, dia nangis kan karena ada. Betul gak? Tangisan itu ada kalau yang nangisnya ada. Pasabata bijami ima taqaddama wujubil muhdis mujidu li hadzal alam. Maka tetaplah bahwa semua yang terdahulu wajib adanya yang mengadakan ini alam. Wastihalatu adamu, mustahil tiada. Wahwal matlub min hadzal bahas. Ini yang dituntut dari pembahasan ini. Waqad sammal uqala'u hadzal mujidalil alam bi ilahil alam. Para orang-orang berakal tuh itu menamakan yang mengadakan alam semesta ini namanya Tuhannya alam. Gitu. Wa waradat syara'i bi tasmiyati bismil jalalah wa huwa Allah. Paham? Ya. Para Yunani, para filosof Yunani, ya, Plato, Aristoteles, dia bilang ini alam, dia udah mikir nih, karena dia orang cerdas ya.
Dia mikir alam mesti ada yang ciptain. Cuman dia nggak bisa. Dia bilang kausal akbar, penyebab utama yang terbesar. Karena kan harus ada sebabnya. Yang menyebabkan ini alam ada siapa? Cuman karena dia nggak dapat wahyu dan dia nggak dapat dari para nabi, akhirnya dia bilang kausal utama, penyebab utama alam semesta ini ada. Cuman namanya apa? Gitu. Namanya apa? Bingung. Akhirnya dinamain Tuhan alam semesta. Nah, datanglah para nabi bawa kalimat la ilaha illallah. Maka syariat menamakan pengada ini alam namanya lafzul jalalah. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Doa. Nawaitu. Bismillahirrahmanirrahim.